Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah kita sampai pada pertemuan ke-10 di sini halaman 10. Kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'anil Karim, kita sampai di ayat ke-62. Insyaallah kita teruskan sampai ayat 69. Baik, bagi yang mau praktek untuk membaca silakan klik tombol angkat tangan ya, seperti biasa. Kita akan tunjuk di sini yang pertama angkat tangan Yamsasni. Udah dibacakan ayatnya, kemudian dibaca nih, tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Baca lagi, Ustaz. Ya, innaman amana min hadhil ummati. ummati wa kadzalika min Man amana man amana minal umamil madiyati qabla bi'athati bi'athati Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yahudi min wa yahudin nasar min yahudi din wa nasar min yahudin min yahudi wa nasari wa nasara wa nasara wa sabi'atun wa sabi'atin. Oh iya, salah lagi ya. Wahum Ta'ifatun min atba'u min atba'i ba'dal anbiya'i ba'dil anbiya'i. Oke, cukup ba'dil. sampai situ. Kita pindah ke yang lain. Najib, lanjutkan. Wahum ta'ifatun. Ustaz, bismillah. Wahum ta'ifatun man atba'i ba'dil anbiya min ba'dil anbiya'i man tahaqqaqa fihim al-imanu billahi wa bil yawmil akhir walahum sawabuhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim mimma yastaqbilunahu fil akhirah wala yahzanuna 'ala ma fatahum minad dunya. Oke, bagus. Ini yang pertama ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan Sabi'in, barang siapa yang beriman kepada Allah, misalnya dari antara mereka ya. Kalau kita lihat coba kita lihat di dalam i'rabnya. Daripada kata di situ kan ada man lagi ya. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah, perhatikan baik-baik untuk i'rabnya, ini penting. Ayat 62 tadi ya. Kita cek di i'rabnya. Nah, antum lihat di sini nih. Nggak bisa di ini ya. Saya perbesar begini aja. Oh, salah. Nah, ini ya. Tadi perhatikan di dalam i'rabnya ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya kan? Kalau kita lihat di sini. Kemudian nanti ada orang-orang lagi kan, ada kata man di sini, isim mausul, sama-sama isim mausul. Perhatikan man di sini dengan alladzina sama-sama isim mausul. Oke, sama-sama isim mausul.
Baik, terus ada alladzina juga isim mausul juga ini, ataf untuk alladzina yang pertama, innalladzina amanu. Dan juga orang yang Yahudi dan juga orang Nasrani dan juga orang Sabi'in. Kalau di dalam penafsiran tadi amanu diartikan orang yang beriman dari umatnya Muhammad. Orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in ini umat terdahulu. Terus ada kata lagi man amana. Perhatikan kata man di sini isim mausul badal dari isim inna. Yang mana isim innanya tadi ini alladzina. Ya. Jadi dia adalah badal untuk kata alladzina. Berarti dikhususkan lagi. Syaratnya mereka orang yang beriman dari umat Muhammad, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in. Yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa amila salihan dan melakukan amal saleh. Ini ya, perhatikan ya. Falahum ajruhum atau mannya di sini syartiyah. Jadi dia menjelaskan siapa yang dimaksud dengan orang-orang tadi. Kalau kita lihat di dalam i'rabnya seperti ini. Jelas ya, ini adalah bentuk badal. Ini adalah bentuk badal. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, kalau misalnya pakai syartiyah gimana Ustadz? Ini ada versi yang syartiyah ya. Jadi ada dua versi. Saya ulangi lagi ya. Man di sini bisa badal, bisa juga man syartiyah. Man syartiyah ini kan jadi syarat ya. Terus kalau misalnya badal memang dia menjelaskan menjadi pengganti kan dari kata alladzina tadi. Siapa yang dimaksud alladzina itu? Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, amal soleh. Baik. Kalau kita i'rabkan dengan man syartiyah, perhatikan di sini disebutkan idza ja'alnaha syartiyatan wal jumlatu syartiyatu kulluha man amana billah sampai akhirnya, man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan, maka dia fi mahalli raf'in khabar inna, menjadi khabar innanya. Menjadi khabar inna, berarti alladzina ini siapa? Ada khabar innanya, yakni orang-orang. Itu kalau diartikan kan yakni, adalah gitu ya kalau khabar itu. Sesungguhnya orang-orang ini adalah ini. Kayak gitu ya. Ini kalau kita tafsiri kepada dia sebagai jumlah syartiyah. Jadi ada dua versi pengi'raban. Kita lanjutkan dulu. Perhatikan baik-baik di sini. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan. Kita lihat kepada penafsirannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman min hadhil ummah. Berarti ini penafsiran pentingnya ya. Min hadhil ummah. Jadi umat Muhammad. Dan dari umat-umat terdahulu siapapun yang beriman sebelum diutusnya Muhammad. Berarti patokannya ini. Siapa saja dari kalangan Yahudi, kalangan Nasrani dan kalangan Sabi'ah. Siapa Sabi'ah? Di situ diberi tanda strip ini ya. Diberi tanda strip. Ini kalimat tambahan. Ada yang tahu ini apa istilahnya di dalam bahasa Arab? Jumlah apa namanya? Kita tes dulu. Kalau ada dua strip seperti ini di tengah-tengah kalimat disebut dengan jumlah apa? I'tiradiyah. Bagus ya, jumlah i'tiradiyah. Apa itu jumlah i'tiradiyah? Coba tulis di kolom chat yang tahu apa itu jumlah i'tiradiyah. Namanya jumlah i'tiradiyah nih. Ada yang nulis Najib ya. Ayo, apa itu jumlah i'tiradiyah? Sisipan. Bagus, sisipan boleh bahasa Indonesianya ya. Jadi kalau dia dihapus pun kalimatnya tetap sempurna. Ini misalnya strip, antara strip sama strip nih. Ada strip, ada strip. Nah, ini strip untuk membantu kita sebagai tanda baca. Nah, siapa yang dimaksud dengan Sabi'ah? Mereka adalah sekelompok orang dari para pengikut sebagian Nabi terdahulu. Dan mereka punya keimanan kepada Allah dan hari akhir. Maka mereka semua ini yang dimaksud mendapatkan pahala dari Allah. La khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan terhadap apa yang akan terjadi. Karena khauf itu kaitannya dengan masa depan. Rasa takut itu kaitannya dengan masa depan. Berarti akhirat. Mereka tidak takut tentang apa yang mereka hadapi nanti di akhirat. Dan mereka tidak sedih. Kalau sedih kaitannya dengan masa lalu. Wala yahzanun. Berarti masa lalu apa yang ada di dunia. Jadi kalau diartikan di sini la khaufun alaihim khauf. La khaufun alaihim. Dengan masa depan khaufnya. Yahzanun dan mereka tidak sedih terhadap apa yang sudah terjadi di masa lalu.
wala hum yahzanun. Baik, kenapa itu Ustaz khaufun kok enggak la khaufa? Ini pernah kita jelaskan sebelumnya ya, kalau enggak salah. Jadi kalau di sini mubtada saghal ibtida' bihi wa nakirat li taqaddumin nafyi alaihi. Jadi dia sebagai mubtada. Khaufun di sini sebagai mubtada. Atau ada yang menggunakannya itu lanya tidak bekerja, lanya muhmalah. Ada yang juga mengi'rabnya seperti itu. Ya. Kalau di sini khaufnya mubtada. Kalau yang di versi ini khaufnya mubtada. Sebelumnya pernah kita ya ini ya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, bisa dicek di episode sebelumnya. Nah, di sini yang mau kita tekankan adalah ayat ini sering dipakai oleh siapa? Mungkin ada yang tahu teman-teman. Di zaman sekarang ayat ini sering dipakai oleh siapa nih? Ayat dari sini sampai sini nih. Dalilnya siapa biasanya? Orang-orang liberal, betul ya. Orang liberal pakai ayat ini. Jadi nggak semua orang punya dalil ya, itu benar. Dia punya dalil tapi cara pendalilannya salah. Ditanya apa dalilnya? Ada dalilnya. Mereka bilang orang-orang selain Muslim, orang-orang selain Islam itu ya masuk surga juga. Ditanya apa dalilnya? Ini dalilnya. Dia salah memahami yang dimaksudkan ayat ini apa. Yang dimaksud adalah orang-orang Muslim setelah Nabi Muhammad diutus, yang ikut dengan Nabi Muhammad, dan sebelum Nabi diutus berarti mereka yang ikut kepada nabi-nabi terdahulu, pengikutnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Isa, pengikutnya Nabi Daud, pengikutnya Nabi Yahya. Semua para pengikut tersebut, kalau dia mengikuti para nabi, maka mereka juga masuk surga. Itu yang dimaksud, bukan orang-orang yang sekarang, yang mereka sudah menyimpang dari jalannya para nabi. Mereka para pengikut Yesus Kristus sudah tidak mengikuti ajaran Yesus Kristus sebagaimana yang datang dalam Injil yang seharusnya. Itu yang kita yakini sebagai orang Islam. Itu yang kita yakini sebagai orang Islam. Maka mereka yang sudah hidup di zaman setelah Nabi Muhammad, mereka harus ikut kepada ajaran Nabi Muhammad. Jika tidak, maka tidak mendapatkan surga. Itu yang diyakini oleh orang Islam. Sehingga tidak ada keyakinan lain dalam masalah ini. Tidak ada toleransi dalam masalah ini. Saya punya keyakinan beda Ustaz, berarti semuanya masuk surga, ada yang masuk neraka. Waduh. Ini sudah menyelisihi banyak ayat. Sudah menyelisihi banyak ayat. Hati-hati teman-teman dalam masalah akidah seperti ini. Jadi mereka salah dalam pendalilan. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi siapa? Yang soleh. Yang pengikutnya Nabi Musa. Yang bertauhid. Pengikutnya Nabi Isa. Yang bertauhid di masa lalu. Begitu juga Sabi'ah. Siapa Sabi'ah di sini? Yang dimaksud, ada banyak penafsiran para ulama. Di sini boleh saya tampilkan ya, tentang kaum Sabi'ah. Bentar, ini sudah saya siapkan ya. Kalau di versi Wikipedia maka Anda akan temui seperti ini ya. Disebut dengan Sabians dan mereka masih ada sampai sekarang dengan berbagai macam versi ya. Ada cukup banyak macam versi dan mereka pakaiannya seperti orang Islam, mengagungkan air diantaranya ya, banyak, dan mengaku pengikutnya Nabi Yahya atau dikenal dalam dunia Bible disebut dengan John the Baptist ya, John the Baptist nih. Dan panjang sekali kalau dijelaskan, bisa teman-teman nanti telusuri sendiri tentang siapa mereka. Tetapi kalau kita rujuk kepada naskah-naskah para ulama terdahulu, kalau antum lihat di sini, para ulama terdahulu memang berselisih, para salaf terdahulu berselisih, apakah Sabi'in termasuk ahli kitab atau bukan? Karena nanti kaitannya kalau ahli kitab sembelihannya boleh kita makan dan wanitanya boleh dinikahi. Ini khusus bagi ahli kitab ya. Sembelihannya boleh dimakan dan boleh menikah dengan ahli kitab, itu boleh. Pernikahan beda agama dalam Islam itu boleh, dengan catatan yang menikahi adalah laki-laki, yang dinikahi adalah perempuan. Sebaliknya maka tidak bisa. Kalau yang bukan muslim adalah laki-lakinya, itu tidak boleh. Nanti bisa dilihat di penafsiran di surat Al-Maidah. Nah, sebagian lagi mengatakan mereka adalah orang-orang yang mirip agamanya dengan agama Nasrani. Tapi sebagian lagi ada yang bilang mereka mencampurkan antara ajaran Yahudi dengan Majusi. Sebenarnya ada bilang mereka itu menyembah malaikat. Karena memang sekarang kalau dilihat penisbatannya itu ada banyak versi seperti antum lihat di sini ya tadi ya.
Mereka ada kaum Mandaean ini ya, Manichean, Sabean itu. Ada beberapa, ini Anda bisa diklik maka langsung merujuk kepada kelompoknya itu tadi. Tuh, Al-Mandaiyah. Jadi ada. Nanti apa keyakinan mereka, dan masing-masing punya teorinya sendiri-sendiri itu ya, kelompok-kelompok tersebut. Dan ada juga yang mengaku sebagai Hunafa di sini ya, kaum Hanif, berarti pengikutnya Nabi Ibrahim. Ini ada seperti ini. Sampai sekarang masih ada, tapi mereka kelompok-kelompok kecil. Mereka kelompok-kelompok kecil ya. Oh, mana tadi? Kembali kepada penjelasan para ulama dulu agar kita tidak salah dalam memahami siapa as-sabiun di sini. Jadi sebagian lagi bilang mereka adalah para penyembah malaikat. Salat ke arah kiblat juga, membaca Zabur, salat 5 waktu. Mirip-mirip dengan umat Islam. Dan memang ada hadis yang atau riwayat terdahulu yang mana orang-orang musyrik menyebut Nabi Muhammad dan pengikutnya sebagai kaum Sabi'ah. Mereka menyebut orang-orang Islam sebagai kaum Sabi'ah. Ya ini tadi karena memang kaum Sabi'ah di masa lalu ada yang mengikuti syariat-syariat Nabi terdahulu. Ini yang dijelaskan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Di dalam Mausu'ah Muyassarah, mereka itu adalah satu-satunya kaum yang tersisa hari ini yang menganggap atau yang mereka meyakini Yahya sebagai nabi. Mereka mengagungkan bintang-bintang ya. Ini adalah yang mereka lakukan ini. Kadzalika ta'mid fil miyah al-jariyah. Mereka ada semacam pengkultusan kepada air karena Nabi Yahya ini dikenal dengan John the Baptist dan tindakan baptis seperti Anda tahu berkaitan dengan air ya. Ibnu Taimiyah menjelaskan Sabi'ah itu ada 2 jenis, ada yang Hunafa. Hunafa ini berarti yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, tauhid, dan ada yang musyrik. Yang Hunafa ini mereka sama kedudukannya dengan orang yang mengikuti syariat Taurat, syariat Injil sebelum dihapuskan, sebelum diubah-ubah, distorsi dan diganti-ganti ya isinya. Maka Allah memuji mereka karena mereka mengikuti ajarannya para nabi yang lurus. Tapi ada Sabi'ah yang musyrik. Mereka menyembah malaikat. Mereka padahal membaca Zabur, tapi mereka menyembah roh-roh. Ini roh-roh tinggi ya, semacam mungkin sesuatu yang didewakan. Jadi Sabi'ah ini tidak satu aliran, tapi banyak aliran di dalamnya. Nah, yang dimaksud adalah Sabi'ah di masa sebelum kedatangan Nabi Muhammad, yang mereka mengikuti ajaran yang tauhid, maka mereka masuk surga juga. Ini penafsiran yang ditegaskan oleh para ulama terhadap ayat ini. Hati-hati dalam memahami ayat barusan. Jika salah memahaminya maka menjadi liberal tadi ya, menganggap bahwa semua agama sama, semua agama benar, menganggap bahwa semua pengikut agama masuk surga dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang mereka gencar suarakan sejak awal tahun 2000-an sampai sekarang sudah terhasilkan yang kita lihat di tengah masyarakat. Ya ini keyakinan yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga ketika ada orang non-muslim meninggal, dia puji, dia bilang rest in peace, segala macam. Ini menyelisihi akidah Islam. Gimana antum bilang rest in peace? Apa antum tidak yakin dengan siksa kubur di hari ketika mereka sudah meninggal? Ya dari siksa kubur. Antum bilang rest in peace, itu sudah menyelisihi dari akidah yang kita yakini. Kita lanjutkan kepada ayat ke-63. Ini penting ya dalam masalah barusan ini, masalah akidah semua di sini. Kita coba orang baru yang belum pernah di sini, Alvin Muhammad Fikri, silakan dibacakan ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Oke, silakan dibaca. Wadhkuru ma akhadna 'alaikum minal 'ahdi al-mu'akkadi minal imani billahi wa rusulihi wa rafa'nal jabala fawqakum takhwifan lakum wa tahdhiran min tarkil amali bil ahdi amirina lakum bi akhd. Jadi apa amirina di situ i'rabnya? Hal untuk siapa?
Itu hal. Untuk dhamir nahnu. Nah ini ya, wa rafa'na. Untuk dhamir nah. Kami di sini maksudnya. Kami dalam kondisi memerintahkan. Lakum bi'a. Amirina. Lanjut Ustaz. Lanjut. Amirina lakum bi akhdhi ma anzalna alaikum. Oh ya, cukup ya. Cukup. Kita pindah ke yang lain. Biar kebagian banyak orang ya di sini ya. Ke akhwat dulu, Murni. Murni akhwat kayaknya ya. Silakan. Amirina lakum. Amirina lakum bi akhdhi ma anzalna alaikum minat taurati bihaddi bijiddin wajtihadin duna tahawunin wa kaslin wa kasalin wahfadhu ma fihi wa tadabbaruhu fi'il amr ya. Karena tadi wahfadhu fi'il amr, berarti sini fi'il amr wa tadabbaruhu la'allakum wahfadhu ma fihi wa tadabbaruhu la'allakum bi fi'li dzalika tattaquna adaballahi ta'ala. Oke, bagus. Jadi di sini kita masuk kepada kisah, masih dalam kisahnya Bani Israel. Ingatlah apa yang kami ambil atas kalian berupa al-ahdil muakkad, perjanjian yang dipertegas, diperkuat ya. Ini yang diartikan daripada kata mitsaq. Mitsaq penafsirannya apa di sini? Al-ahd al-muakkad. Perjanjian yang sangat kuat, sangat ditegaskan. Apa yang perjanjian yang terjadi di situ? Wajib beriman kepada Allah dan para rasulnya. Kemudian wa rafa'nal jabala. Yang apa yang dilakukan kemudian? Diangkat Jabal Tur. Ini At-Tur di sini adalah gunung. Diangkat di atas kepala mereka. Nanti kita tidak pernah bisa melihat ya, ada gunung diangkat ke atas kepala. Ini cuma di sini ya kejadiannya. Sebegitu pentingnya sesuatu yang sedang dibahas dalam perjanjian tadi. Takhwifan lakum. Apa i'rabnya takhwifan? Teman-teman, apa i'rabnya takhwifan ini? Kalau ini tadi hal. Kalau takhwifan apa ini? Ayo. Takhwifan apa? Maf'ul li ajlih ya. Maf'ul li ajlih. Dalam rangka untuk menakut-nakuti kalian dan memperingatkan. Itu kan dalam rangka, berarti kita pengertian untuk maf'ul li ajlih bisa kita artikan dalam rangka untuk membuat kalian takut dan memperingatkan kalian dari meninggalkan perjanjian ini. Baru ini amirina hal untuk kata na di sini ya. Dalam keadaan kami memerintahkan kepada kalian untuk berpegang terhadap ajaran Torah atau Taurat. Sebagiannya ya Torah ini yang di dalam perjanjian lama. Berpegang dengan apa yang ada dalam Torah, walaupun sudah kalau kita yakini itu sudah diubah ya, apa yang ada di dalam kitab mereka sekarang. Mereka diperintahkan untuk berpegang dengan isi Taurat dengan sungguh-sungguh, bijiddin wa ijtihad. Ini yang dimaksud penafsiran dari biquwwah, khudhu ma atainakum biquwwah. Tuh ada kata biquwwah. Pegang kuat-kuat itu ajaran. Ini perintah untuk berpegang teguh terhadap wahyu. Duna tahawunin wa kasal, jangan malas-malas, jangan meremehkan. Jaga apa yang ada di dalamnya dan renungi makna-maknanya. Wahfadhu ma fihi. Ya, itu yang dimaksud wadhkuru ma fihi. Ini penafsiran dari kata wadhkuru ma fihi. Ingatlah maksudnya, jagalah dan maknai dalam-dalam itu. Agar kalian dapat tercegah dari azab Allah. La'allakum tattaquna azab Allah. Terjaga. Seperti kita kenal kemarin, ittiqa artinya menjadikan antara diri dengan siksaan Allah ada penghalang. Itu yang dimaksud dengan al-ittiqa. Tattaquna azab Allah.
Baik, saya lupa tadi mau jelasin apa ya. Oh, ini kata duna. Coba tanya dulu teman-teman. Tes i'rab ya. Duna ini apa i'rabnya? Coba tulis kolom chat ya. Apa i'rab dari kata duna? Kenapa dia duna? Kok nggak dunu, duni? Kenapa dia duna? Yo, coba jawab. Karang-karang aja dulu jawabnya. Apa? Bukan mabni dia. Tidak mabni. Duna itu tidak mabni. Contohnya ketika ada kata min, dia jadi min dunillahi. Tidak mabni. Kalau mabni tidak bisa jadi duni. Dzaraf, betul ya. Ini adalah dzaraf. Dzaraf apa berarti? Dzaraf kan mansub. Dzaraf ya. Baik, dia dzaraf sekaligus mudhaf. Jadi dia mudhaf kepada kata setelahnya. Makanya di sini dibaca majrur tahawunin. Itu dzaraf ghairu mutasattid. Boleh dijelaskan nih siapa namanya Najib? Mana coba saya suruh bicara ya Najib. Oh, ya. Ghairu mutasarrif ya. Dzaraf ghairu mutasarrif. Nah, coba gimana tuh penjelasannya Najib? Mutasattid saya kira apa gitu ya. Mana Najib nih? Nah, kita suruh bicara. Apa itu dzaraf ghairu mutasarrif? Dzaraf yang tidak bisa berubah kecuali dimasuki oleh harfu min. Masya Allah. Faedah dari akhuna Najib ya. Itu yang dimaksud dengan dzaraf ghairu mutasarrif. Jadi ketika dia dimasuki min, kan tadi saya singgung min dunillahi. Bisa seperti itu ya. Min dunihi. Dia jadi majrur. Baik, tapi kalau kata dunu tidak ada di dalam kalimat dunu. Tidak pernah kita dengar ya. Kita lanjut kepada ayat berikutnya. Ayat ke-64. Kita masuk pada kisah berikutnya tentang para ashabus sabt yang disinggung di surat Al-A'raf nantinya ya. Ini sudah, tadi ada Zanwar, mana Zanwar? Ya, Zanwar tadi duluan ya seharusnya. Coba Zanwar dibaca. Masih 64 ya, masih belum ya, belum yang as-sabt ya. 64, maaf. Tsumma tawallaitum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Oke. Baca. Fama kana minkum ya Ustaz. Ya. Fama kana minkum illa an a'radtum wa asaitum ba'da akhdhil ahdil muakkadi alaikum walaula fadlullahi alaikum bitajawuzi ankum wa rahmatuhu biqabuli taubatikum. Kenapa wa rahmatuhu kok tu? Kok enggak ti? Ya. Kenapa wa rahmatuhu? Kok enggak ti? Ataf ke mana wawunya nih? Di sini wawu ataf, terus rahmatuhu ataf ke mana? Ke fadlu ya. Fadlu. Terus. La kuntum biqabuli taubatikum. La kuntum minal khasirina bisababi dzalikal i'radi wal isyani. Oke, sebelum kita masuk di penjelasan maknanya, ini menarik sekali untuk kita bahas sedikit i'rabnya ya, untuk kita dapat faedah i'rab daripada barusan. Oke. Di ayat yang ke-64 di sini. Tsumma tawallaitum. Perhatikan baik-baik. Falaula fadlullah, pada kata laula nih. Pada kata laula,
Laula, antum lihat harfum tina'in liwujud. Mutadammin ma'na syart. Ada yang tahu maksudnya? Harfum tina'in liwujud. Ayo, siapa yang tahu artinya? Apa maksudnya harfum tina'in liwujud? Ini di Durusul Lughah jilid 4 kalau nggak salah ada ya penjelasannya. Gimana, teman-teman? Apa maksudnya harfum tina'in liwujud? Dijelaskan setelahnya nih. Ada taqdiruhu khabaruhu mahdhuf taqdiruhu mawjud, yakni laula fadlullahi mawjud alaikum. Apa? Ada yang tahu enggak harfum tina'in liwujud? Huruf yang mencegah adanya sesuatu. Jadi gini. Ada nanti namanya harfum tina'in limtina', beda lagi ya. Mencegah yang berbeda. Ketidakadaan. Kalau di sini sebaliknya, falaula fadlullah. Kalau tidak ada fadlullah, maka tidak terjadi itu. Makanya di sini lihat lamnya, la kuntum, lam di sini. Kenapa ada lam? Lam waqi'ah fi jawabi laula, menjawab laula tadi. Ini agak logika sedikit ya. Jadi misalnya kita bahasakan di sini dengan coret-coretan berikut. Perhatikan. Kalau bukan karena anugerah Allah, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kita catatkan dulu di sini, syaratnya ada fadlullah, anugerah dari Allah. Syaratnya ada rahmat. Oke ya. Harfum tina'in liwujud. Maka dengan adanya anugerah dan rahmat, maka Anda tidak jadi orang yang rugi. Ini namanya harfum tina'. Imtina'nya di mana? Di sini. Wujudnya di mana? Di sini. Ketutupan ini saya ya. Di mana sih coret-coret ini? Tidak bisa. Bentar, coba kita coret-coret di sini ya. Ini faedah penting untuk memahami masalah harfum tina'in liwujud. Nanti ada yang materi harfum tina'in limtina'. Oke. Sini ya. Falaula, perhatikan baik-baik nih. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kan gini ya. Nah, laula di sini berfungsi sebagai harfum tina'in liwujud. Apa imtina'nya? Imtina' di sini, jawabannya di sini ya. Ini hurufnya, jawabannya di la ini. La untuk memberikan jawaban untuk kata laula. Baik, maksudnya gimana Ustaz? Dengan adanya fadlullah, maka Anda tidak termasuk al-khasirin. Dengan adanya yang di atas itu tadi, Anda tidak termasuk yang al-khasirin. Berarti imtina'nya terjadi di sini. Anda tercegah dari menjadi khasirin dikarenakan adanya fadlullah. Berarti ini wujudnya. Sederhananya begitu ya. Pusing enggak nih ya? Mudah dipahami? Teman-teman? Sebaliknya berarti ketika tidak ada fadlullah, maka Anda termasuk minal khasirin. Imtina'nya hilang. Maka menjadi wujud. Kalau kita putar berarti imtina'nya di atas, maka di sini wujudnya di bawah. Angkap ya maksudnya ya. Mudah ya? Oke, baik. Ini namanya harfum tina'in liwujud. Masih di sini ya tadi penjelasannya. Nah, itu penting kita kenal. Oh iya, ada laula di situ, ada lamnya untuk jawab laula. Dengan kita langsung praktek kayak gini, lebih cepat belajar kaidah nahwu. Lanjut nomor 65 ya. Kita masuk nomor 65. Nomor sampai ayat ya. Oh, artinya belum ya. Apabila dan tidaklah kalian kecuali berpaling. Ini penafsiran dari kata tawallaitum ay a'radtum wa asaitum. Padahal kalian sudah mengambil perjanjian dengan gunung ditaruh di atas kepala kalian, tapi kalian masih, ya kalau kita di Indonesia mungkin kita lihat para pejabat disumpah dengan Quran di atasnya ya. Orang-orang mereka ini disumpah dengan gunung yang kelihatan langsung takut mereka ya. Seperti mau ditimpa, mau dijatuhi gunung kan. Maka kalau bukan karena nikmat Allah, tajawuz ini mengampuni, ya Allah maafkan atas dosa yang kalian lakukan. Dan kalau bukan karena kasih sayang Allah dengan menerima taubat kalian, pasti kalian termasuk dari orang-orang yang rugi dikarenakan kalian membangkang terhadap perjanjian
yang waktu itu ada gunung di atas kepala. Kita pindah kepada kisah Ashabus Sabt, orang-orang yang melanggar peraturan tentang hari Sabtu. Hari Sabtu ini hari yang diagungkan oleh orang-orang Bani Israel. Perintahnya saat itu adalah beribadah di hari Sabtu ya. Siapa di sini yang kita tunjuk? Akhwat ya berarti sekarang ya. Tuti Mulyawati. Dibacakan ayat 65. Ayat 65 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Oke. Walaqad alimtum khabir khabara aslafikum ilman la labsa. Bisa dibaca dua, bisa labsa, bisa lubsa ya. Tapi kemungkinan dimaksud labsa di sini. Lanjut. Haitsu la labsa fihi. Haitsu i'tadaw, betul. I'tadaw yang bukan i'tadu. Kalau i'tadu jadi fi'il amr. Kalau fi'il madi i'tadaw. Terus i'tadaw bisaidi yaumas sabti. Alladzi hurrima alaihim saidi fihi. Alaihimus saidu fihi. Terus fahtalu ala dzalika binasbi syubbaki. Bentar ya. Bisa syabbak, bisa juga syubbak. Ada dua versi ya untuk dalam bahasa Arab. Bisa syabbak, bisa syubbak. Terus qabla yaumis sabti. Qabla yaumis sabti, betul. Terus wastikhrajiha. Kenapa istikhrajiha? Karena dia ataf kepada nasbi ya. Oke. Yaumal ahadi faja'alallahu haula'il mutafa'il tafa'ala yatafa'alu mutaha bukan yilin ya, mutahayilin mutafa'il iya betul, mutahayilina qiradatan mambudina uqubatan lahum ala tahayulihim tafa'ul. Dan kalian telah mengetahui kabar-kabar orang terdahulu kalian, Bani Israel maksudnya ya. Ilman, apa i'rabnya ilman teman-teman sini? Maf'ul mutlaq, berkata alimtum ini ya. La labsa, baik. Di sini memang ada dua versi, bisa kita lubsa, bisa kata labsa. Kalau secara makna yang saya lihat, coba ya kita lihatkan di sini biar sekalian antum menyaksikan sendiri. Nah, labasa alaihil amr. Makanya saya bilang labsa lebih tepat. Yang dimaksud karena kalau labs itu artinya samar, bingung yang mana yang benar ya, itu labs.
Labasa alaihi al-amr. Kalau labisa, lubs, pakaian. Nah, hati-hati bedanya ya. Makanya di dalam sini wala talbisul haqqa bil batil. Ini bedanya labs dengan lubs. Bedanya labs dengan lubs. Cuman juga makanya bisa juga la lubsa karena istitar, tertutup. Itu juga mirip dengan samar maknanya. Tapi karena secara penggunaan yang maknanya lebih tegas di labs, makanya saya memilih yang bacaannya la labsa fihi. Ilman la labsa fihi, tidak ada samarnya. Jelas kalian tahu cerita ini. Gitu ya. Ini jelas kalian tahu. Walaupun kenyataan sekarang setelah kita telusuri di forum-forum diskusi tentang teks-teks Yahudi zaman sekarang, itu tidak ada yang menceritakan tentang Ashabus Sabt, kejadian di hari Sabtu ini yang menyebabkan mereka diubah menjadi di apa istilahnya itu ya? Kok metamorfosis? Saya lupa bahasa Inggrisnya ya. Sehingga diubah menjadi monyet. Ini kalau kita telusuri di sejarahnya orang Yahudi sekarang, mereka tidak punya riwayat yang ini. Padahal kalau di dalam ayat ini ditegaskan kalian benar-benar tahu ini dengan pengetahuan yang itu tidak ada keraguannya sama sekali. Yaitu ketika mereka i'tadau bis-saidi, mereka melanggar. Hari Sabtu udah dilarang sama Allah di syariat mereka, tidak boleh apa hari Sabtu. Tanya ke antum nih. Nah, orang-orang Bani Israel di masa itu dilarang hari Sabtu ngapain? Coba bekerja ya, nggak boleh bekerja. Khusus hari Sabtu untuk beribadah, istirahat, beribadah, sudah. Ya kalau kita di hari Jumat cuma terbatas hanya di waktu khutbah saja ya. Di waktu khutbah itu tidak boleh transaksi. Di waktu salat Jumat itu ya. Sedangkan kalau di dalam syariat mereka, kerja itu tidak boleh. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka melanggar itu, mereka berburu. Padahal dilarang mereka untuk berburu di dalamnya. Jadi diartikan berburu yang dilarang, sebagian memaksudkan adalah kerjanya ya, secara umum. Tidak boleh. Allah a'lam bishawab, yang mana yang ini ya? Karena mereka meyakini, ada keyakinan mereka bahwa Sabat adalah hari ke-7 di mana Tuhan beristirahat setelah 6 hari menciptakan langit dan bumi. Sehingga mereka merasa sebagai dianak Tuhan kan, dan mereka mengikuti bahwa di hari Sabtu adalah waktunya istirahat, atau ya ada panjang lah tentang itu. Fahtalu ala dzalika, mereka melakukan tipu daya. Apa yang mereka lakukan? Mereka pasang yang namanya syubbak. Kalau kita lihat syubbak ini sebagai penafsiran dari yang tadi ya. Syubbak, apa itu syubbak? Kalau di dalam kamus, dia adalah semacam penjara-penjaraan gitu ya. Jebakan berarti perangkap yang terbuat dari besi atau kayu. Ya, perangkap kalau kita artikan dari maknanya. Ghurfah. Ada ruangan kecil, yaitu perangkap. Sebelum hari Sabtu. Dan penafsiran lain yang dimaksud said di sini said nelayan ya, menangkap ikan. Perangkapnya di sini maksudnya menafsirkannya penangkap ikan. Tapi kalau kita lihat di penafsiran ini umum ya, tidak dikhususkan tentang ikan. Tidak tahu ya, saya kurang tahu, tapi kalau dari makna bahasa Arabnya tidak ada khusus tentang ikan. Atau mungkin syubbak yang dimaksud tentang ikan ya. Allah a'lam bishawab. Ini harus dirujuk kepada kitab-kitab tafsir yang lain. Saya belum baca ya. Mereka pasang sebelum hari Sabtu, anggaplah hari Kamis dipasang. Hari Jumat dipasang ya perangkapnya. Lalu mereka ambil perangkapnya tadi hari Ahad. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir malamnya, Sabtu malam udah diambil kalau di tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi nakal mereka. Ini yang disebut dengan hilah dalam ilmu dunia fikih. Ada yang dikenal dengan hilah. Apa itu hilah? Tipu daya. Jadi syariatnya begini, mereka permainkan syariatnya, jadinya lolos. Jadi ketika dilihat di hukum syar'i, di hukum fikihnya, enggak, ini enggak melanggar. Jadi dimainkan ya. Ini yang mereka lakukan ya. Jadi mereka mempermainkan hukum, akhirnya tidak terkena yang dimaksud di dalam larangan. Maka mereka ambil di hari Ahad, maka Allah menjadikan mereka yang melakukan tindak tipu daya ini sebagai qiradah. Diubah mereka wujudnya menjadi monyet. Mereka diubah menjadi monyet.
sebagai ukubah, akibat, sebagai hukuman atas perbuatan mereka. Kalau antum lihat, ya sebagian ada yang salah memahami maksud daripada ini sehingga menganggap bahwa monyet-monyet yang ada sekarang adalah keturunan mereka. Bukan ya. Ini sebagian ada yang memahaminya seperti itu. Salah. Jadi kalau kita lihat di dalam riwayat-riwayat, misalnya dinukil Ibnu Katsir ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, perhatikan baik-baik di sini ya. Bentar, mana teksnya tadi? Nah, ini kan saya bilang kalau di dalam riwayat fakanal hitan, jadi yang dimaksud adalah berburu ikan. Kalau dalam riwayat-riwayat itu yang disinggung adalah masalah menangkap ikan. Bentar. Jadi bukan mereka itu punya keturunan. Mereka tidak memiliki keturunan. Ini hukuman. Jadi setelah 3 hari langsung meninggal. Jadi mereka setelah diubah wujudnya menjadi monyet, cuman 3 hari sudah langsung meninggal. Ini langsung saya ringkaskan aja ya. Teksnya yang mana tadi saya lupa, nggak saya screenshot atau saya tandai di sini ya. Tapi tadi sempat saya baca seperti itu kira-kira ya. Fahmul qiradah. Mana ini tadi? Kelewat teman-teman, mohon maaf ya. Nah, untuk rinciannya nanti dilihat di dalam kisahnya di surat Al-A'raf. Disebutkan juga tentang lokasinya di mana perkiraan, disebutkan di situ. Ada sebagian menafsirkan yang diubah bukan benar-benar wujud fisiknya, tetapi hanya hatinya saja. Hatinya seperti monyet, bukan wujud orangnya. Tapi kalau banyak ulama lain menafsirkannya, enggak, mereka memang benar-benar diubah menjadi monyet. Anak-anak mudanya jadi monyet, orang-orang tuanya jadi babi. Ini hukuman yang Allah berikan kepada umat terdahulu, diistilahkan dengan masakh. Ini ya, dalam bahasa Arab masakh namanya. Nah, ini antum perhatikan riwayat Ibnu Abbas ketemu nih ya. La yahyauna fil ardi illa thalathata ayyam. Mereka hanya hidup 3 hari. Setelah 3 hari udah wafat, meninggal. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, dan mereka tidak memiliki keturunan. Jadi tidak ada keturunan monyet atau babi dari mereka kaum yang sudah diazab ini. Tidak ada sama sekali. Jelas di sini ya. Oke, itu ringkas saja. Kita lanjut kepada berikutnya ya, ayat 66. Siapa di sini yang praktek membaca? Saya coba tunjuk yang belum pernah ya. Bima Hardiana, silakan. Bima Hardana, maaf salah nyebut nama. Bima Hardana. Nah, Ustaz. Ayatnya dibaca. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Bentar ya. Ini فجعلنا هذه القرية المعتدية إبرة لما جاورها. Bentar ya. Faja'alna hadhil qaryata al-mu'tadiyata ibratan lima jawaraha minal qura wa ibratan liman ya'ti ba'daha hatta la ya'malu bi'amaliha. Terus fayastahiqu uqubataha wa ja'alnaha tadhkiratan lil muttaqina alladzina yakhafuna 'iqaballahi wantiqamahu yakhafuna 'iqaballahi wantiqamahu, betul, mimman yata'adda hududahu. Baik. Tadi ada yang nanya apa arti dari kata mambudhin. Kalau nabadha artinya taraha dalam bahasa Arab. Artinya melempar, membuang ya. Berarti mambudhin yang terbuang. Mambudhin terbuang. Muhmal juga diartikan begitu ya. Muhmal itu tidak dianggap. Maka kami jadikan desa yang melanggar ini sebagai ibrah. Apa ibrah? Pelajaran.
Bagi siapa? Bagi desa-desa, kampung-kampung, negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Atau siapapun yang datang setelah mereka. Ini yang dijadikan artikan daripada penafsiran kata nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Baina yadaiha maksudnya adalah yang di depannya kalau diartikan secara bahasa. Nakal ini ibrah, berarti penafsiran dari kata nakalan ibrah. Lima baina yadaiha, yang ada di sekitar desa-desa yang lain, kampung-kampung lain. Wa ma khalfaha, di setelah mereka. Ini khalf berarti maksudnya adalah zaman, waktu. Kalau baina yadaiha lokasi. Kalau khalfaha maksudnya orang yang datang setelah mereka. Wa mau'izatan lil muttaqin, menjadi nasihat. Ini hatta la'malu bi'amalih, supaya tidak melakukan pekerjaan tadi sehingga mereka mendapatkan akibatnya atau hukumannya. Fayastahiqqu 'uqubataha wa ja'alnaha tadhkiratan lil muttaqin, menjadi peringatan. Mau'izah artinya tadhkirah. Ini yang cetak tebal ini selalu kita ingatkan teman-teman, menjadi tafsirnya. Yang cetak tebal menjadi tafsir dari fokus kata-kata tadi ya. Wantiqamahu, pembalasan Allah terhadap mereka yang melanggar batasan-batasan Allah. Kita lanjutkan, tinggal 3 ayat lagi. Tinggal 3 ayat lagi ya. Sekarang ke akhwat yang belum pernah ya, saya coba tunjuk yang belum pernah ya. Nadia Safitri. Dibacakan ayatnya dulu. Wa idh qala Musa. Masuk ke kisah yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Oke, perhatikan ini akan relate banget dengan kondisi kita sekarang, di mana ada rumor orang-orang Yahudi sekarang sudah membeli sapi yang disinggung di dalam kisah ini untuk persembahan yang mereka lakukan nantinya di Baitul Maqdis sebentar lagi. Silakan. Wadhkuru min khabari aslafikum ma jara bainahum wa baina Musa haitsu wa baina Musa alaihi salam haitsu akhbarahum bi amrillahi lahum an yadhbahu bakaratan minal baqari fabadalan minal musara'ati qalu muta'annitin ataj'aluna mawdi'an lilistihza'i. Qala Musa a'udzu billahi an akuna minal ladzina yakdzibuna 'ala Allahi wa yastahzi'una bin nasi. Oke, baik. Maka ingatlah kabar orang-orang terdahulu kalian, wahai Bani Israel yang hidup di masa Rasul saat itu dan sampai sekarang berlaku juga. Orang-orang terdahulu kalian telah terjadi antara apa yang terjadi majara, apa yang terjadi antara mereka dengan Nabi Musa alaihissalam, yang mana Allah memberikan kabar kepada mereka, akhbarahum haitsu akhbarahum bi amrillahi lahum ayathbahu baqarah. Akhbar berarti dhamir huwa, dhamir mustatir huwa. Pada kata akhbara kembali ke siapa ini? Coba antum lihat kalimatnya. Haitsu akhbarahum bi amrillahi lahum. Siapa yang dimaksud dari kata akhbara ini? Siapa yang melakukan ini? Akhbara ini siapa? Musa, bagus ya. Haitsu akhbarahum, perhatikan pengembalian dhamir ini penting banget, yang dimaksud adalah Musa. Yang mana Musa mengabari mereka, yakni Bani Israel terdahulu, bahwa Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Baqarah minal baqar. Apa bedanya baqarah dengan bakar? Saya tanya ke antum. Apa bedanya baqarah dengan bakar?
Ayo saya tanya, apa bedanya Baqarah dengan Baqar? Betul ya, Baqarah di sini bentuk jamak, Baqarahnya mufrad di situ, tak marbutahnya menunjukkan satu. Fabadalan minal musara'ah, bukannya mereka gitu kalau diistilahkannya. Sebagai ganti maksudnya bukannya mereka cepat untuk melaksanakan perintah tadi, malah mereka mengatakan muta'annitin. Apa muta'annitin? Keras kepala, ngeyel. Ngeyel ya. Keras kepala. Bahasa kita sekarang. Apakah kamu mau menjadikan kami sebagai tempat olok-olokan? Maka Musa mengatakan, aku berlindung kepada Allah menjadi orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Masa saya di sini nabi posisinya, masa saya mau ngarang wahyunya ini? Bagaimana bisa katanya? Wa yastazi'una bin nas alladzi yaqbunu 'ala Allah. Gimana bisa saya termasuk dari seorang nabi? Masa nabi berdusta atas nama Allah lalu menghina manusia? Tidak mungkin. Ini jadi orang-orang Bani Israel diperintah malah keras kepala, bukan hanya tidak mau melakukan tapi menuduh nabinya dengan yang enggak-enggak. Baik, tidak berhenti di situ tentang masalah Baqarah ini. Kita pindah kepada ayat selanjutnya. Berapa ini? 68 ya. Ke ikhwan. Kita ganti-ganti, pindah-pindah ya. Saya coba cari yang belum pernah nyoba, ikhwan boleh klik tombol angkat tangan. Ilham Taufik sudah sering ya. Kita pindah yang belum dulu ya. Hafizi boleh. Bentar. Hafizi. Dari Bandar Lampung, betul? Hafizi dari Bandar Lampung. Berapa sih? Ini 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا لموسى ادعوا لنا ربك حتى يبين لنا صفة البقرة حتى يبين atau gimana nih? Yubayyin. Hatta yubayyinu atau yubayyina? Hatta yubayyina ya. Yubayyinu juga bisa kayaknya. Coba saya cek ulang ya. Silakan lanjutkan. Sifatul baqaratil lati amarna bizabhiha. Faqala lahum inna allaha yaqulu innaha baqaratun laysat kabiratus sinni. Laysat kabirata. Jadi khabar laysat kabiratus sinni wala saghiratan. Lanya ataf ya. Lanya ataf. Terus walakin wasatun baina dzalika. Terus fabadiru biimtisali amri rabbikum. Baik, hatta yang tadi kita lihat ya, hatta itu ada banyak versinya. Misalnya ada 4. Bisa hatta itu menasobkan. Kalau untuk fi'il bisa menasobkan. Kalau untuk isim dia menjarkan ya. Bukan jar hatta di sini. Bisa juga hatta itu ibtida. Untuk ibtida atau untuk istinaf. Bisa juga hatta untuk ataf. Yang dimaksud di sini ud'u lana rabbaka hatta yubayyina lana. Kalau dalam ayat Al-Qur'an wazulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah.
Di sini saya lebih cenderung ini kemungkinannya adalah nasab ya. Hatta. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh teman-teman diskusikan di kolom komentar apakah betul yang saya sampaikan di sini atau tidak. Baik, coba kita lihat di sini. Doalah kepada Tuhanmu sampai Tuhan kamu menjelaskan kepada kami sifat. Ini mereka bilang gitu kepada Nabi Musa ya. Sifat sapi yang kami diperintahkan untuk menyembelihnya. Padahal tidak ada ketentuan, sapinya udah sembelih sapi apa aja sebenarnya. Tapi mereka masih ngeyel, tidak mau melakukan. Maka kemudian Nabi Musa berdoa, akhirnya sampai datang wahyu, innaha baqaratun. Ini sapi tidak besar, tidak tua, maksudnya besar di sini ya, kabiratus sin. Tidak tua, tidak pula muda, tetapi tengah-tengah usianya. Wasatun baina dzalik. Maka fabadiru, lihat, perintah langsung lakukan ini. Jangan ditunda-tunda lagi. Sapinya udah gitu aja, tidak ada awalnya sapi biasa, mereka ngeyel, tidak mau melakukan tapi berkelit lidah ya. Ini maunya kayak gimana? Disuruh sekarang tidak mau. Ditambahlah menjadi lebih sulit nyarinya. Kita lanjutkan berikutnya dengan siapa di sini? Oh, ini sudah ada kolom chat. Yubayyina wasatun marfu'. Sebagai apa wasatun marfu'? Walakin wasatun baina dzalik. Laisat kabiratas sin. Bentar. Innallaha yaqulu innaha baqaratun laisat kabiratas sin walakin wasatun baina dzalik. Ini kan innaha bentar, walakin wasatun baina dzalik. Walakin hiya, mungkin ya di situ ya. Walakin hiya wasatun baina dzalik, khabar untuk mubtada mahdhuf. Mungkin mubtada mahdhufnya hiya. Walakin hiya wasatun baina dzalik. Kemungkinannya seperti itu. Kalau versi saya, dikoreksi kalau salah. Kalau di tafsir ayat 66 yang mana? Hatta la ya'mala atau la ya'malu. Bentar, yang hatta di sini, iya, kalau hattanya menasobkan dia ada an mutmarah di situ tersembunyi. Cuman menentukan dia hatta yang menasobkan atau bukan, nah itu yang perlu pembahasan. Karena memang bisa terkadang ada dua versi. Perhatikan baik-baik ya, bisa terkadang dua versi. Fa itu ya, fa kan juga kayak gitu. Bisa ada an mutmarah, ada tidak setelah fi'il mudhari. Nah itu bisa dua versi. Nah, menentukan yang mana versinya, apakah ini hanya satu versi ataukah itu ada dua versi, butuh mendalam lagi ya, dicek lagi ke dalam syarat-syarat yang dikandung dalam kata hatta, kapan dia nasab, kapan dia menasobkan gitu. Nah, ini tunggu dulu, masih saya proses. Tapi kalau yang tadi wasatun, insya Allah betul ya. Walakin hiya wasatun baina dzalik. Karena dia tidak bisa di sini bukan wasatan, walakin wasatan. Kalau wasatan maka dia tidak bisa. Karena di situ beda. Yang di sini nafi, laisat itu kan nafi, maka tidak bisa di situ pakai kata walakin untuk menepis nafinya tadi. Enggak, bukan yang nafi. Jadi, sehingga orang tidak menyangka itu ataf. Menggunakan kata walakin. Kalau nggak salah istilahnya apa? I'rad ya, lil i'rad. Wasatun baina dzalik. Semoga jelas ya. Jadi dia khobar untuk mubtada mahdhuf hiya. Baik, hiyanya kembali ke Baqarah. Kita lanjut kepada ayat 69. Ini pagi-pagi udah pusing ya mikir nahwu ya. Kalau saya pusingnya karena memang kondisi dari kemarin, tidak tahu kenapa ya, dari kemarin malam salat tarawih itu udah pusing. Sampai sekarang masih pusing juga. Kita lanjut ke 69. Siapa di sini yang akan kita praktek membaca? Akhwat ya. Kita akhwat ya. Shalihatun. Saya pilih nama agak baru ya. Shalihatun. Sambil saya carikan tentang hatta nasab nih. Silakan dibaca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Kan Ustaz pertama nyoba. Iya, enggak apa-apa. Silakan. Fastamarru fi
apa Ustaz? Fi jidalihim. Fi jidalihim wa Wa ta'annutihim. wa ta'annutihim qailina li Musa salam ud'u rabbaka hatta yubayyina Betul, yubayyin. Sudah ketemu ya, yang benar yubayyina, nasab ya. Ntar lagi saya jelaskan kenapa. Lana ma laun faqala lahu Musa innallaha yaqulu innaha baqaratun safra'u syadidatus sufra tu'jibu kulla man yang zuru ilaiha. Oke, betul. Tu'jibu karena fa'ilnya adalah dhamir hiya, kembali kepada tadi baqarahnya ya. Kulla di sini maf'ul bihi. Baik. Jadi saya searchingnya dari HP. Tapi alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi kita bisa buka apa yang saya searching di HP langsung di tampilan layar antum nih. Nah, ini saya kasih lihat ya. Jadi hatta di sini betul yang tadi saya bilang. Karena saya cuma dari kebiasaan baca-baca kitab masyayikh dengan guru ya, yaitu nasab biasanya. Cuman saya untuk menelusuri kenapanya, nah itu masih butuh kita cek pembuktiannya. Ini saya kasih lihat ya. Jadi kenapa dia menasabkan? Yang datang setelahnya adalah fi'il mudhari' menunjukkan masa yang akan datang. Oke ya. Itu catatan pertama, syaratnya. Yang kedua, hatta di situ harus bermakna ila atau lamut ta'lil atau illa. Tadi yang kita singgung ayatnya wazulzilu hatta yaqular rasulu. Menunjukkan hatta di sini diartikan ila, sampai. Ada yang diartikan lamut ta'lil, ada yang diartikan illa. Nah, ini dirinci lebih dalam di ilmu nahwu. Kalau kita jelaskan di sini semua lengkap, tidak cukup. Intinya artinya kalau lamut ta'lil ya berarti alasan. Kalau illa artinya kecuali gitu ya, secara ringkasnya. Baik. Di dalam yang tadi kita sebutkan hatta, kenapa di situ yubayyina? Hatta yubayyina laka. Berdoalah kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepadamu. Agar sini bukan agar saja tapi sampai. Di sini kalau kita artikan ila berarti ila an yubayyina, ada an mutmarah. Ma launuha, menjelaskan kepada kami apa warnanya. Maka Musa mengatakan, Allah berkata, innaha baqaratun safra, dia adalah sapi kuning, sapi betina kuning, safra. Lihat ini penjelasan ini lagi rame viral di tengah masyarakat sekarang. Apa? Ini bahkan diartikan syadidatus sufrah, kuat. Warna kuningnya kuat ini. Faqi'ul launuha. Arti dari kata faqi', warna kuningnya kuat. Tasurrun nadhirin, membuat orang yang melihatnya terpukau. Membuat orang yang melihatnya suka, membuat senang. Warnanya indah. Makin sulit ini. Awalnya nggak ada persyaratan ini, jadi ada persyaratan. Kenapa? Karena mereka ngeyel. Orang yang tidak mau mengerjakan sesuatu tapi berkelit lidah. Ini nggak gini aja. Ini, bilang aja kalau nggak mau ngelakuin gitu loh. Nah ini yang mereka lakukan ya. Seperti kita disuruh ngelakuin apa? Ya gitu ya. Masih banyak alasan. Ini yang mau saya singgungkan tadi mana? Nah ini ya. Bentar. Jadi yang sekarang lagi rame di medsos tentang rumor ini, dan memang sudah terbukti bahwa sekarang orang-orang di Israel sana membeli lembu merah jumlahnya 5 dari Amerika tahun 2023 kemarin kalau nggak salah, atau 2022, saya lupa ya, 2022 atau 2023. Rame kok ini ya. Apa versi Inggrisnya Ustadz? Nah, kalau versi Indonesianya antum dikit nih. Cuman kita sebutkan dulu. Di sini ada teks di bilangan, kitab bilangan, chapter 19 ayat 2, antum bisa lihat di sini ya. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercelah. Kalau di versinya Bible, mereka menerjemah karena ini sudah menggunakan versi Inggrisnya maknanya, maka mereka artikan di sini merah menurut sebagian penafsiran mereka. Tapi kalau kita merujuk kepada bahasa asli yang dipakai dalam Bible itu red heifer ini ya. Walaupun red heifer, red ini merah kan. Ini yang mereka masukkan, ini adalah bentuk sebuah ritual yang mereka meyakini kalau ini terwujud
Dengan ini maka mereka akan bisa membangkitkan kembali Baitul Maqdis, kuil Solomon yang ada di mereka yakin ada di Yerusalem, ya kan? Tuh, kaitannya dengan masalah Temple in Yerusalem, untuk bisa lihat. Dan mereka sekarang berusaha untuk melakukan ini dan sudah tersedia, sapinya ada 5, tinggal pelaksanaan aja. Nah, antum lihat di sini ya. Sadiagan itu ya, menerjemahkan ini seharusnya adalah yellow. Antum perhatikan ya, bukan red. Yellow di situ kan. Di Al-Qur'an juga dijelaskan yang dimaksud adalah sapi betina kuning. Jadi memang ada di masalah penafsiran makna warna yang dimaksud daripada kata adumah. Di dalam Torah disebutkan dia adalah adumah. Biasa ditranslate sebagai merah. Akan tetapi ya, orang ini mentranslate dia sebagai safra atau yellow, kuning. Nah, ini kemudian ada yang menjelaskan kenapa disitu diartikan kuning. Maksudnya adalah kecoklatan ya. Ya, ini perselisihan di masalah apakah sapinya tadi kuning atau merah. Intinya adalah ini memang sesuatu yang tercatat di dalam kitab mereka sampai sekarang, walaupun perubahan maknanya terjadi di situ. Tapi kita bisa menangkap bahwa mereka meyakini kisah ini ada. Dan di dalam Al-Qur'an dijelaskan lebih detail, bahkan isi pesannya yang lebih penting di situ adalah perintah. Allah perintahkan, maka di situ perintah harus dilakukan segera. Tidak lagi ditunda-tunda. Itu hukum asalnya. Al-amru yaqtadil faur, menurut sebagian ulama ahli usul fikih. Perintah dalam ajaran Islam itu bermakna harus dilakukan segera, tidak ditunda-tunda. Misal diperintahkan puasa, puasa sekarang langsung puasa Ramadan, ya sudah langsung puasa. Tidak lagi ditunda-tunda. Itu hukum asalnya. Kecuali ada keterangan-keterangan yang menjelaskan ada waktu yang terbentang sekian sehingga bisa diundurkan. Baik, wallahu alam bisawab. Oh, masih ada faidul ayat, lupa ya. Waktunya udah, semoga masih cukup nih. Tinggal 3. Teman-teman di sini, yuk kita tuntaskan ini insyaallah. Tidak ada lagi ya untuk Ramadan tahun ini. Ini terakhir majelisnya. Kita akan lanjutkan lagi insyaallah mungkin 1 pekan atau 2 pekan setelah Syawal. Mungkin 2 pekan setelah Syawal baru kita lanjutkan majelisnya ya. Karena kita mau fokus dengan iktikaf dan juga lebaran. Sofyan, boleh Sofyan dibaca fawaidul ayatnya. Yang pertama, al-hukmul madhkuru. Baik, Dan. Al-hukmu madhkuru fil ayatil ula bima qabla. Tak kelihatan tak? Lima qabla bi'tsati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ba'da bi'satihi fa inna ad-dina al-mardiyya 'indallah huwal Islam. La yaqbalu ghairahu. Kama qala Allah Ta'ala wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Ini antum sambil tiduran bacanya. Iya, Dan. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Majelis ilmu ya, adabnya diperhatikan. Ini saya tegur, mohon maaf ya. Karena saya bicara tentang majelis ilmu secara umum. Saya tahu orang baca sambil tiduran pasti terengah-engah nafasnya. Seperti barusan. Ini mohon maaf ya, saya tegur. Kenapa? Jangan. Antum giliran membaca duduk, pindah posisi. Ini majelis ilmu. Dihargai, dihormati ya. Baik, barakallahu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Hukum yang disebutkan di dalam ayat ini, hukum yang disebutkan di dalam ayat ini, di dalam ayat pertama tadi adalah berlaku sebelum diutusnya Nabi. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad, maka agama yang satu-satunya yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Agama lain tidak diterima. Yang kita tegaskan ya, orang
Yahudi harus ikut Islam, orang Nasrani harus ikut Islam kalau mau agamanya diterima, amalannya diterima. Hanya Islam yang diterima setelah diutusnya Nabi Muhammad. Karena Islam yang murni satu-satunya, sedangkan yang lain sudah didistorsi dengan manusia. Sudah bukan wahyu yang murni dari Allah. Ini yang kita yakini selama ini. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan", barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya sama sekali, walaupun amal kebaikannya setumpuk gunung ya. Tidak akan diterima sama sekali. Tapi Allah akan ganti amal kebaikannya selama di dunia. Di akhirat dia tidak dapat balasan sama sekali. Semua kebaikannya Allah ganti, Allah adil. Ustaz, gimana orangnya berbuat baik sekian, Masya Allah. Iya, Allah berikan balasannya di dunia semuanya. Allah adil, tidak mungkin tidak adil. Tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Karena dia tidak menyerahkan diri kepada Allah. Kita lanjut kepada faedah yang kedua. Yasna Dewi tadi sudah belum ya? Saya lupa ya. Yasna Dewi silakan. Qad yu'ajjilullahu قد يعجل الله العقوبة على بعض المعاصي في الدنيا قبل الآخرة لتكون تذكرة يتعظ بها الناس فيحذروا مخالفة أمر الله تعالى. Qad bertemu dengan fi'il mudhari, apa artinya teman-teman? Kalau qad bertemu dengan fi'il mudhari berarti diartikan lit taqlil. Bagus, lit taqlil. Apa lit taqlil? Terkadang. Kadang-kadang ya. Terkadang, tapi juga bisa diartikan sungguh-sungguh kalau itu perbuatan Allah sebagaimana datang dalam Al-Qur'an ya. Nah, di sini yang dimaksud adalah terkadang. Terkadang Allah, apa ta'jil? Hati-hati, jangan tertukar ta'jil dengan ta'jil. Ta'jil dengan hamzah artinya mengakhirkan. Kalau ta'jil mempercepat. Jangan tertukar ya. Allah mempercepat hukuman pada sebagian maksiat di dunia sebelum di akhirat. Supaya menjadi peringatan agar orang-orang bisa yatta'idu, mengambil nasihat, mengambil pelajaran. Fayahdharu, sehingga mereka takut untuk menyelisihi perintah Allah. Terkadang ada maksiat yang Allah hukum langsung, tapi ada terkadang maksiat, bukan terkadang, banyak juga maksiat yang Allah hukum nanti di akhirat, khususnya pada umat Nabi Muhammad. Jadi seperti itu ya. Tujuannya adalah seperti yang tadi terjadi di kaum yang diubah menjadi monyet, dikarenakan mereka melanggar. Terkadang Allah langsung munculkan tuh. Seperti antum lihat di musibah-musibah yang terjadi di Indonesia, banyak bencana-bencana tersebut kaitannya ada dengan maksiat-maksiat. Seperti desa yang hilang di Jawa Tengah ya. Seperti ada kejadian banjir yang tiba-tiba bendungan hancur, ternyata di situ ada tempat prostitusi. Dan macam-macam di Indonesia kalau antum telusuri bencana-bencana yang terjadi seperti itu. Bahkan salah seorang profesor di sini di Universitas Brawijaya, guru besar tetangga kami, beliau menyampaikan di ceramahnya, ketika bulan Ramadan semua bencana alam itu menurun drastis dibandingkan bulan-bulan lain. Berbagai macam bencana musibah itu menurun drastis ketika bulan Ramadan menurut penelitian yang beliau baca ya. Jadi ada yang meneliti benar-benar dibandingkan jumlah musibah bencana alam yang terjadi pas bulan Ramadan itu paling rendah. Ya, diperkirakan adalah akibat karena turunnya maksiat di waktu bulan Ramadan. Kita lanjutkan kepada faedah terakhir. Laki-laki ya, sekarang laki-laki. Boleh Muhadi. Bismillah, qala al-musannifu anna min dayyikin ala nafsihi. Musannif ya di sini, al-musannifun ya di sini karena banyak yang bilang. Qala al-musannifun rahimahumullah anna man dayyaqa ala nafsihi wa shaddada 'alayha fima warada mawsi'an
waradda muwassi'an fi syari'ati muwassa'an fi syari'ati qad yu'aqabu bi tasydidi alaihi. Oke, Masya Allah, ini bagus banget. Ini faedahnya dicatat baik-baik ya. Tentang dari kisah Al-Baqarah tadi, sapi betina. Apa faedahnya di sini kita lihat? Bahwa barang siapa yang mempersempit dirinya, dayyaqa ala nafsi, mempersempit dirinya dengan apa? Ekstrim ya. Seperti yang dilakukan Bani Israel, dikasih gini minta lebih, kasih gini minta lebih. Dikasih lebih tidak mampu mereka lakukan. Jadi barang siapa yang ekstrim kepada dirinya, fima warada, terhadap apa yang sudah datang. Warada ini artinya datang. Di dalam syariat Muhammad, dalam syariat maksudnya umum ya, bukan syariat Muhammad. Apapun syariat itu ketika datang, muwassa'an, dalam kondisi luas. Tidak ada perinciannya, Allah biarkan itu. Wasakata anil asya wasakata an asya'a rahmatan bikum. Dalam hadis yang sahih, Allah mendiamkan banyak perkara dalam rangka memberi rahmat. Tidak dibahas, hukum-hukum tertentu itu ada yang tidak dibahas. Tujuannya apa di sini? Ya memang bukan sesuatu yang perlu dipersempit. Makanya dahulu termasuk hal yang tidak disukai, banyak bertanya sehingga akan menambah hukum baru ke dalam ajaran Islam yang takut memperberat orang. Ketika zaman para sahabat dahulu ya. Makanya para sahabat nungguin orang Badui nanya. Karena kalau orang Badui ceplos-ceplos kan, mereka dapat ilmu baru tuh. Tapi kalau mereka berhati-hati sekali, khawatir ini bisa menyebabkan hal yang tidak disukai. La tas'alu an asya'in tubda lakum tasukum. Nah, ini jadi yang dilakukan Bani Israel apa tadi? Nanya, minta, mempersempit dirinya, padahal ini perkaranya luas. Kamu sembelih sapi apa aja terserah. Nanya sapinya yang kayak gimana, usianya berapa, warnanya kayak gimana. Yang tadinya luas menjadi sempit. Ini yang ditegaskan di dalam hadis yang secara makna adalah tidak boleh seorang itu berlebihan, ekstrim ini tadi, sehingga malah nanti mendapatkan balasan yang setimpal seperti ini yang antum lihat seperti itu ya. Sehingga dalam banyak perkara fikih, sebagian ulama lebih memilih kepada hal ini mudah kembali ke hukum asal. Itu banyak ulama yang melakukan seperti itu, tidak dipersempit dengan tambahan-tambahan yang memang tidak ada dalam syariat penjelasan rincinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi, bukan sedikit ya, udah 1 jam lebih, ini bukan sedikit. Baik teman-teman, saya baca dulu makna-makna di sini. Kalau kata tukang parkir malah lebih banyak kasus iya kalau kecelakaan. Yang dibicarakan itu musibah bencana alam tadi yang kita singgung. Yang menurut penelitian yang beliau hitung itu musibah bencana alam. Tapi tukang parkir kan bukan patokan ya. Saya lebih percaya kata profesor ya, kan penelitian yang dilakukan. Kalau tukang parkir kan asumsi, bukan data yang dia bawa, itu asumsi, pikiran, opini. Saya mukim di Malang. Kalau majelis offline saya nanti tanggal 1 besok, bukan nanti ya, besok sore, Senin, Selasa, Rabu, cari di Google namanya Masjid Taubah. Saya ngisi di situ ya. Lataiful Ma'arif, bisa bertemu di situ ya, yang di Kota Malang ya, 3 hari itu. Baik, ini ada yang bertanya, kemarin di Zoom pernah bilang kalau tidak boleh berfatwa orang yang tidak memakai bahasa Arab. Maksudnya gini, kalau orang tidak paham bahasa Arab tidak boleh dia berfatwa. Memang itu jelas kata para ulama itu ya. Nah, apakah jika ada yang bertanya tentang masalah agama yang kita tahu hukumnya, akan tapi kita belum paham bahasa Arab, apakah kita harus diam? Bukan. Bukan Anda yang berfatwa. Anda menukil fatwa ulama. Itu boleh. Paham bedanya ya? Kalau Anda yang menerbitkan fatwa dari diri sendiri, menurut saya itu gini. Ini kan banyak di medsos ya, yang netizen komen tuh ya. Oh, menurut saya itu gini, menurut saya itu gini. Ente siapa? Gitu. Ini masalah ya di tengah-tengah kita. Ya termasuk juga para dai. Para dai harus memposisikan diri, lihat dulu fatwa para ulama, jangan langsung memutuskan. Misal, ini pelajaran juga. Kemarin saya ditanya di Instagram tentang apa namanya, Ustadz, gimana orang yang dalam kondisi safar dan tidak bisa ikut sholat Idul Fitri? Apakah boleh sholat Idul Fitrinya diganti? Jadi dia sholat Idul Fitri sendiri. Nah, kalau kita pakai memutuskan sendiri,
Apa mau kita jawab? Oh, enggak boleh gini-gini gitu kan ya. Lihat dulu teksnya para ulama, fatwa-fatwanya apa. Saya lihat, oh ya, mazhab Malik, mazhab ini menganjurkan bahwa boleh mengqadha salat Idul Fitri. Boleh. Dan ada dalilnya, hadis. Di situ berarti, loh, ini ilmu baru kan? Itulah kita. Kadang kita merasa kita tahu, tapi kita tidak lihat ada pendapat para ulama terdahulu udah 1400 tahun, tidak mungkin tidak ada yang bahas itu. Maka antum lihat dulu fatwanya, antum nukil fatwa itu. Bukan Anda yang ngomong, bukan Anda yang menerbitkan fatwa. Paham ya? Tertinggal takbirnya. Tidak tahu ya. Kalau untuk tertinggal takbirnya saya tidak tahu, harus dipelajari lagi. Nah, ini harus seperti itu ya. Saya tidak tahu, bilang tidak tahu. Kalau tidak tahu, menurut saya, nah itu celahnya iblis, syaitan masuk ke kita di situ. Kayaknya ini begini Ustaz, kayaknya itu perasaan kita. Ditinggalkan perasaan dalam masalah fatwa. Tidak boleh ada perasaan dalam masalah fatwa. Haram, haram, halal, halal. Ini diperhatikan, maslahatnya gimana diperhatikan. Gitu ya, dalam masalah fatwa tidak seperti hal-hal yang lain. Cukup berat dalam masalah fatwa, silakan cek di kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, Ibnul Qayyim itu menjelaskan tentang masalah-masalah berfatwa. Untuk kita sudah tahu, kita masih thalibul ilm di sini, para penuntut ilmu, tidak boleh berfatwa. Yang apa yang bisa kita lakukan? Menukil fatwa. Copy paste fatwa. Itu yang kita lakukan ya. Sampai kapan pemula dalam bahasa Arab bimbing terus dalam membaca kitab? Kalau sudah bisa mengi'rab ayat Quran. Coba dulu, kalau bisa mengi'rab Quran berarti udah bagus. Ya, i'rab satu persatu ayat-ayatnya. 1 halaman, 2 halaman. Itu pun masih sulit. Saya akui saya sendiri juga masih belum bisa. Masih terus ngecek kitab, ngecek lagi karena bisa lebih dari 1 versi i'rabnya. Jelas ya? Baik. Dan saya bicara begini juga sebenarnya ya ini problem di tengah para dai juga. Banyak para dai juga ya seperti itu ya, masih secara bahasa Arab itu lemah. Saya temukan berkali-kali dai ngajar kitab salah-salah bacanya. Maknanya pun aduh. Sebagian lagi udah kondang banget ya, followersnya banyak, ininya banyak. Kita mau enggak bisa, saya ngomong siapa Anda gitu kan, enggak dengar. Itu masalahnya. Kita enggak akan didengar walaupun misalnya ada orang yang lebih hebat secara kitab tapi dia nyampaikan orangnya ini karena lebih terkenal, yang didengar yang terkenal ini. Tapi kenyataan saya lihat beberapa ustadz ini salah menafsirkan hadisnya, menafsirkan penjelasan fikihnya. Kemudian ya itulah. Itu tadi karena masih kurang dalam belajar. Di sini saya juga masih media belajar teman-teman ya. Saya tidak pernah mengklaim saya itu sudah berhak berfatwa, tidak mungkin. Saya tidak merasa tidak sama sekali ya. Saya bukan orang yang bisa berfatwa dan saya sering jawab saya tidak tahu. Dan kalau saya menukil fatwa bagi teman-teman yang biasa nanya saya di medsos, saya selalu jawabnya nukil teks, nukil fatwa ulama. Saya kasih link fatwanya, saya jelaskan artinya, gini sudah. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan ya teman-teman ya. Semoga itu bisa menjadi hal yang tersebar di tengah-tengah ramainya influencer yang menyodorkan diri untuk berfatwa. Ya, banyak banget sekarang fatwa semuanya mau menjadi ahli fatwa semua. Nah, ini berbahaya karena dampaknya akan buruk ke tengah masyarakat. Apa yang kita lakukan harusnya mulai sekarang, jangan mudah berfatwa, tapi apa? Menukil fatwa. Menukil fatwa. Jangankan antum, kita yang sudah, mungkin ada di antara kita yang sudah lulus S3 sekalipun, S3-nya di Madinah sekalipun, belum tentu dia memenuhi syarat berfatwa. Belum tentu dia memenuhi syarat berfatwa. Antum cek di kitab usul fikih, apa syarat-syarat orang bisa berfatwa? Sudah terpenuhi enggak semua itu? Sudah dia kuasai enggak semua ayat-ayat hukum? Sudah dikuasai enggak semua hadis-hadis hukum dengan segala bentuk perselisihannya? Itu, kalau dia belum pernah memenuhi itu, enggak bisa dia berfatwa. Gimana? Antum baca di persyaratan fatwa dari para ulama. Nah, nanti kalau sudah terpenuhi baru antum berfatwa ya di situ. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. PDF Lataif Ma'arif dicari aja di Google ada ya. Diketik dalam bahasa Arab. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hermeneutika terlalu panjang ya kalau kita jelaskan di sini tidak cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.